wabarakatuh. Selamat datang di Radio Teknologi Pendidikan Undikma. Kali ini kita akan mendengarkan pembahasan tentang sel pada makhluk hidup untuk materi kelas 12 di seluruh Indonesia. Sobat TP, pasti sudah tahu apa yang dimaksud dengan sel kan? Baiklah, kalau memang belum tahu, mari kita dengar penjelasan dari kakak-kakak kita. Inilah penjelasannya. It's not a secret I try to hide. I know you want me, so don't keep saying our hands are tied. Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karena itulah, sel dapat berfungsi secara otonom asalkan seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Makhluk hidup, organisme, tersusun dari satu sel tunggal, uniseluler, misalnya bakteri Archaea, serta sejumlah fungsi dan protozoa, atau dari banyak sel multiseluler. Pada organisme multiseluler terjadi pembagian tugas terhadap sel-sel penyusunnya, yang menjadi dasar bagi hierarki hidup. Sel adalah kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup yang mengandung pengertian sebagai penyusun makhluk hidup dan melaksanakan semua fungsi kehidupan. Berdasarkan jumlah sel, penyusun pada makhluk hidup dapat digolongkan menjadi makhluk hidup uniseluler dan multiseluler. Kakak, apakah yang dimaksud dengan makhluk hidup uniseluler dan multiseluler? Jadi, makhluk hidup uniseluler adalah makhluk hidup yang hanya memiliki sebuah sel tunggal. Sedangkan multiseluler adalah makhluk hidup satu organisme yang memiliki lebih dari satu sel. Oh gitu ya kak, berarti uniseluler hanya memiliki sel tunggal dan multiseluler memiliki lebih dari satuan sel. Terima kasih ya kak penjelasannya. Gimana adik-adik penjelasan mengenai sel tadi? Apakah adik-adik sudah memahaminya? Pastinya sudah dong. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya ke materi kedua tentang sejarah perkembangan sel. Apakah kalian mau tahu apa sejarah perkembangan sel tersebut? Kalau begitu, ayo kita simak penjelasan dari kakak-kakak kita. Selamat mendengar. Hai adik-adik, marilah adik-adik simak penjelasannya. Pada awalnya, sel digambarkan pada tahun 1665 oleh seorang ilmuwan Inggris, Robert Hooke, yang telah meneliti irisan tipis gabus melalui mikroskop yang dirancangnya sendiri. Kata sel berasal dari kata Latin cell, yang berarti kamar-kamar kecil. Anton van Leeuwenhoek melakukan banyak pengamatan terhadap benda-benda dan jasad-jasad renik dan menunjukkan pertama kali pada dunia ada kehidupan di dunia lain yang belum pernah dilakukan oleh manusia. Perkembangan mikroskop selama hampir 200 tahun berikutnya telah memberikan kesempatan bagi para ahli untuk meneliti susunan tubuh makhluk hidup. Serangkaian penelitian telah dilakukan oleh dua orang ilmuwan dari Jerman, yaitu Matthias Leiden, seorang ahli tumbuhan pada tahun 1804 sampai 1881, dan Theodor Schwann, seorang ahli hewan pada tahun 1810 sampai 1882. Mereka menyimpulkan bahwa setiap makhluk hidup tersusun atas sel. Selanjutnya, pada tahun 1885, seorang ilmuwan Jerman, Rudolf Virchow, mengamati bahwa sel dapat membelah diri dan membentuk sel-sel baru.
Pada tahun 1810 sampai 1882, Matthias Leiden, seorang ahli botani dari Jerman, melakukan pengamatan secara mikroskopis terhadap tumbuhan dan ditemukanlah sel pada waktu yang bersamaan. Theodor Schwann, seorang ahli zoologi Jerman, menemukan bahwa hewan pun tersusun atas sel. Kesimpulan dari hasil penemuan Leiden dan Schwann adalah sel merupakan komponen dasar semua makhluk hidup. Nah, itulah sejarah ditemukannya sel yang ada pada semua makhluk hidup. Sampai sini, apakah ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Kak. Tadi kan sudah dijelaskan tentang penemuan sel pada makhluk hidup. Terus, bagaimana sih cara berkembang biaknya sel tersebut? Dan bagaimana sifat sel yang sudah berkembang biak dan berbeda dengan sifat sebelumnya? Jadi, begini adik-adik, sel itu berkembang biak dengan cara membelah diri, atau disebut juga mitosis. Dan juga, sel mengandung materi genetik, yaitu materi penentu sifat-sifat makhluk hidup. Karena perkembangbiakan sel dilakukan secara mitosis, maka sifat-sifat sel yang baru akan sama dengan sel sebelumnya, sehingga bisa dikatakan sifat sel dapat diwariskan kepada keturunannya. Sel dibatasi oleh membran yang di dalamnya terdapat cairan protoplasma yang tersusun dari plasma sel, sitoplasma, dan inti sel nukleus. Oh, jadi begitu cara perkembangbiakannya, Kak. Terima kasih ya, Kak. Tetap semangat ya adik-adik untuk mendengarkan materi-materi yang disampaikan oleh kakak-kakaknya. I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say. Baiklah adik-adik, mari kita melanjutkan pembelajaran tentang macam-macam sel yang akan disampaikan oleh kakak pemateri kita yang ketiga. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik, apakah masih semangat untuk mendengarkan materi ini? Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam sel. Yang pertama yakni sel prokaryotik. Istilah prokaryotik berasal dari kata Yunani pro dan karyon. Pro artinya sebelum dan karyon artinya inti. Jadi sel prokaryotik berarti sebelum inti. Ciri-ciri sel prokaryotik: 1. Memiliki membran plasma, memiliki nukleot, DNA, RNA. 2. Memiliki sitoplasma. 3. Tidak memiliki membran inti dan sistem endemember. Sel eukaryotik. Eukaryotik adalah termasuk golongan memiliki struktur lebih maju, yaitu sama dengan sel tumbuhan dan binatang. Sel-selnya mengandung nukleus yang dikelilingi oleh membran. Nukleus korsom terdiri dari asam deoksiribo nukleat yang membentuk lebih dari satu. Di materi ini, apakah adik-adik ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Kak. Kan tadi sudah dijelaskan tentang macam-macam sel tersebut. Nah, yang mau adik tanyakan, apakah ada perbedaan di dalam kedua sel tersebut, Kak? Tentu ada perbedaannya, Dek. Dan perbedaannya itu yakni sel prokaryotik merupakan sel yang tidak memiliki selaput inti, sedangkan sel eukaryotik merupakan sel memiliki selaput inti. Oh, jadi perbedaannya hanya pada selaputnya ya, Kak? Oke, terima kasih. Nah, gimana adik-adik dengan pemateri yang tadi? Pasti adik-adik sudah memahaminya. Nah, kalau begitu, kakak akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yakni tentang bagian komponen sel yang akan dijelaskan oleh kakak pemateri keempat. Selamat mendengarkan. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan ke materi tentang beberapa bagian komponen sel. Yang pertama, membran sel. Membran sel sering disebut membran plasma yang bersifat semi-permeable. Artinya,
Membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu, tetapi tidak dapat dilewati oleh zat lainnya. Yang kedua, inti sel atau nukleus. Nukleus biasanya berbentuk oval atau bulat, berada di tengah-tengah sel. Di dalam inti sel terdapat nukleolus dan benang-benang kromosom. Cairan ini tersusun atas air, protein, dan mineral. Yang ketiga, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma yaitu struktur benang-benang yang bermuara di inti sel atau nukleus. Ada dua jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma granuler atau kasar dan yang kedua retikulum endoplasma agranuler atau halus. Ribosom, ergastoplasma. Ribosom berbentuk butiran-butiran bulat yang melekat sepanjang retikulum endoplasma. Ada pula yang soliter atau hidup sendiri terpisah, yang bebas di sitoplasma. Ribosom berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Yang kelima, badan Golgi. Badan Golgi merupakan kumpulan ruang, gelembung kecil, dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Yang keenam, mitokondria. Mitokondria memiliki membran dalam dan luar yang berbentuk seperti cerutu dan berkelok-kelok. Nah, adik-adik, inilah beberapa bagian komponen sel. Sampai di sini adik-adik sudah memahaminya? Sudah Kak, terima kasih atas materi yang bermanfaat ini. Wah, bagus kalau begitu. Adik-adik, hari ini kakak cukupkan pemateriannya tentang sel ya. Oke, siap Kak. Wah, pembelajaran hari ini sangat seru ya adik-adik. Semoga apa yang kakak-kakaknya jelaskan tadi bisa menambah luaskan ilmu yang adik dapatkan dari pertemuan hari ini. Dan kami dari Radio Teknologi Pendidikan Undikma mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya dalam mendengarkan siaran kami. Jika ada yang salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pendengar setia Radio TP, mohon dimaafkan ya. Sekian pemateri dari Radio TP Undikma, kami pamit undur diri. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.